Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4451. Selama waktu penerbangan sesudahnya, Elaine hampir tidak ingin tidur. Dia sesekali membuka aplikasi momen. Namun sampai pesawat terbang di atas daratan Amerika, momennya hanya memiliki satu suka dan satu komentar dari Hannah. Hal ini membuatnya beberapa kali hampir menjatuhkan ponselnya. Namun pada akhirnya dia harus menerima kenyataan. Dia menghibur dirinya sendiri. Hei, selain anggota keluarga, ada berapa banyak orang baik di lingkaran teman? Mereka semua tidak suka melihat kebaikan orang lain. Mereka tidak suka sekalipun. Aku tetap pergi ke Amerika Serikat dengan jet pribadi. Aku tidak membutuhkan pujian mereka. Konyol. Sambil memikirkannya, dia menyalakan ponselnya dan melihat-lihat. Ketika dia menemukan bahwa masih belum ada yang suka dan berkomentar di lingkaran teman, dia bahkan lebih kesal. Dia membuang telepon ke samping dan menutup matanya untuk istirahat. Setelah lebih dari 10 jam terbang, Gulfstream G650 akhirnya mendarat di Bandara Providence, Amerika Serikat. Saat ini, sudah lebih dari pukul 10 malam waktu Amerika Serikat. Charlie dan Claire baru saja menonton konser kedua Queen di Boston, dan kembali ke Providence. Nyatanya, Charlie sudah mengetahui pergerakan Elaine. Dia sudah menerima pesan begitu pesawat mendarat. Namun, Charlie tahu Elaine tidak berani membiarkan dirinya dan Claire tahu bahwa dia datang dengan pesawat pribadi. Dia pasti akan menghubungi Claire setelah turun dari pesawat. Charlie tidak khawatir tentang Elaine melalui bea cukai sendirian. Lagi pula Elaine pernah kuliah. Dia pasti memiliki keterampilan percakapan bahasa Inggris dasar. Setengah jam kemudian, ponsel Claire menerima telepon. Dia tidak terlalu banyak berpikir. Mengangkat telepon dan berkata dalam bahasa Inggris, "Hai." Di ujung lain telepon, suara bersemangat Elaine terdengar. "Claire, ini aku. Aku sudah di Amerika." Ketika Claire mendengar suara ibunya, dia tercengang. Butuh waktu lama untuk pulih dan bertanya, "Bu, kapan kamu tiba? Mengapa tidak memberitahu kami sebelum pergi?" Elaine berkata sambil tersenyum, "Aku ingin mengejutkan kamu dan Charlie. Selain itu, waktu penerbangannya sangat lama. Kalau aku memberitahu sebelumnya, kamu pasti akan mengkhawatirkanku. Jadi lebih baik aku terbang saja." Claire menemukan untuk pertama kalinya bahwa ibunya menjadi bijaksana, mengetahui bahwa dia memikirkan orang lain. Namun, dia tidak tahu bahwa Elaine melakukan ini karena dia takut akan terungkap bahwa dia telah menghabiskan semua uangnya. Oleh karena itu, Claire bertanya padanya, "Bu, kamu di mana?" "Kamu di Bandara New York. Aku dan Charlie akan menjemputmu sekarang." Elaine berkata, "Saya tidak di New York. Saya di Providence." Claire berkata dengan heran. "Bu, kamu datang ke sini dengan pesawat khusus?" "Benar," Elaine berkata omong kosong. "Aku mendarat di New York, lalu pindah pesawat." Claire bertanya lagi, "Kamu sudah melewati bea cukai? Sudah menyelesaikan prosedur masuk?" "Sudah," Elaine berkata. "Aku sudah di lobi bandara. Jemput aku sekarang. Kalau tidak nyaman, aku bisa naik taksi saja. Tapi aku terburu-buru. Aku tidak sempat ke bank menukar dolar. Tadi aku menukar koin dari pramugari untuk meneleponmu. Kamu bisa bantu membayar ongkos taksi nanti." Claire tidak terlalu banyak berpikir. Jadi dia berkata dan bertanya kepada Charlie, "Suamiku, ibu ada di bandara. Seberapa jauh kita dari bandara? Apakah nyaman menjemputnya?" "Nyaman." Charlie melirik navigasi dan berkata, "Hanya butuh 10 menit sampai di bandara." Claire berkata, "Bu, Charlie, dan aku sedang dalam perjalanan pulang. Kami hanya 10 menit darimu. Tunggu saja di bandara sebentar. Kami akan menjemputmu." Elaine sangat gembira dan berkata, "Oh, bagus sekali. Ibu menunggu kalian di sini." Bab 4452. 20 menit kemudian,
Charlie dan Claire menemui Elaine, yang menunggu di bandara. Melihat Claire dan Charlie, Elaine sangat bersemangat. Dia berkata dengan riang, "Oh, Claire, Charlie, aku sangat merindukan kalian." Claire berkata sambil tersenyum, "Saya pikir kamu betah di rumah. Kamu pasti sangat nyaman." Elaine berkata sambil tersenyum, "Nyaman, tapi sangat sepi sendirian sepanjang waktu." Setelah itu, dia berkata dengan ekspresi kesal, "Saya lupa menukar dolar AS dan membawa kartu bank. Apa kamu punya cukup uang?" Claire tidak berpikir terlalu banyak, dan berkata sambil tersenyum, "Bu, kamu datang ke Amerika menemui kami. Kami tidak akan membiarkan kamu menghabiskan uangmu sendiri. Kamu bisa tinggal di sini dengan mantap." Charlie juga menyela, "Ya, Bu, kamu tidak diperbolehkan membelanjakan uangmu sendiri di Amerika. Pembayaran elektronik sangat nyaman di sini. Saya akan memberi kamu kartu kredit nanti dan uang tunai." Setelah itu, Charlie berkata lagi, "Ngomong-ngomong, Bu, hukum dan ketertiban di Amerika Serikat tidak terlalu baik. Kamu tidak boleh membawa terlalu banyak uang tunai saat bepergian." Ketika Elaine mendengar Charlie akan memberikan kartu kredit dan uang tunai, matanya berbinar karena kegembiraan. Dia berkata dengan penuh semangat, "Kamu memang pantas menjadi menantu yang baik." Semua orang mengatakan, memiliki seorang menantu laki-laki seperti memiliki setengah anak laki-laki. Ada kamu menantu yang berbakti lebih dapat diandalkan daripada memiliki seorang putra. Charlie tersenyum sedikit, tidak membalas. Dia sangat mengenal karakter Elaine. Meskipun dia ingin membuat lubang di langit ketika dia menjadi agresif, tetapi selama dia memberinya sedikit bantuan, sikapnya akan segera berubah 180 derajat. Oleh karena itu, sejumlah kecil uang dapat menahan Elaine. Itu juga merupakan kesepakatan yang sangat hemat biaya untuk Charlie. Setelah itu, keduanya membawa Elaine ke hotel. Ketika Elaine memasuki Presidential Suite, dia sangat terkejut hingga tidak bisa berbicara. Dia berlari mengelilingi ruangan beberapa kali, tetapi tidak dapat memahami tata letak seluruh suite. Dia terus berseru, "Ya Tuhan, kamar presidensial ini sangat besar. Hanya kalian berdua yang tinggal di sini berhari-hari. Itu terlalu banyak, sungguh sia-sia." Claire berkata tanpa daya, "Saya tidak tahu Charlie sudah memesan kamar sebesar ini. Memang terlalu boros." Charlie berkata sambil tersenyum saat ini, "Tidak apa-apa. Menghasilkan uang itu untuk dibelanjakan. Selain itu, pengeluarannya tidak terlalu besar. Penghasilan dari melihat Feng Shui sekali sudah cukup untuk tinggal di sini selama beberapa bulan." Elaine tertawa lebar dan memuji, "Menantuku memang yang terbaik. Ini seperti angin kencang bertiup untuk menghasilkan uang." Claire buru-buru berkata, "Bu, Charlie tidak mudah menghasilkan uang. Dia berkeliaran di sana-sini. Beberapa hari yang lalu, dia sering pergi ke New York untuk menunjukkan Feng Shui kepada orang-orang." "Wow," Elaine berseru. "Menantuku yang baik memiliki bisnis di Amerika Serikat. Luar biasa." Charlie berkata dengan santai. "Ini semua berdasarkan perkenalan timbal balik dari beberapa teman. Mereka percaya saya. Mereka terus memperkenalkan saya kepada beberapa pelanggan baru. Selama mereka pelanggan yang diperkenalkan oleh teman, saya berusaha sebaik mungkin mengikuti mereka. Bukan hanya untuk menghasilkan uang, tetapi juga untuk tidak menyangkal wajah teman saya. Dan teman saya memperkenalkan saya kepada kliennya dengan niat baik. Kalau saya menerima pesanan mereka, akan sangat sulit bagi teman ini untuk terjebak di tengah." Elaine mengangguk setuju dan berkata, "Menantuku memang benar. Temanmu memperkenalkan pelanggan baru secara langsung. Kamu tidak boleh lalai. Juga harus melayaninya dengan baik. Dia akan memperkenalkan kamu kepada lebih banyak klien." Claire berkata tanpa daya, "Sayang, kamu harus berbicara dengan teman-temanmu. Minta mereka memperkenalkan lebih sedikit klien kepadamu. Agar lebih mudah bagimu." Sebelum Charlie dapat berbicara, Elaine berseru, "Menantu yang baik, kamu tidak bisa bersantai di usia yang begitu muda. Jangan dengarkan Claire. Anak muda harus memiliki sikap yang positif dan bekerja keras. Jangan santai di usia remaja."
Dalam masyarakat modern, uang sulit didapat dan kotoran sulit dimakan. Yang paling penting adalah mendapatkan lebih banyak uang dan menyimpannya di rekening bank. Claire berkata, Bu, maksudku meminta Charlie menerima lebih sedikit pesanan, dan memintanya sedikit bersantai. Bab 4453. Elaine berkata dengan sungguh-sungguh, menghasilkan banyak uang saat masih muda adalah yang paling benar. Kalau kamu tidak bekerja keras saat muda, akan terlambat saat tua. Jangan seperti ayah mertuamu, yang akan menjadi bodoh selama sisa hidupnya. Claire tidak tahu bagaimana menyangkalnya. Saat ini, Charlie menerima telepon dari Porter. Maka, dia langsung menekan tombol jawab dan berkata, "Halo, Pak Waldron." Porter di ujung telepon segera berkata, "Halo, ini Tuan Charlie Wade. Saya diperkenalkan oleh Tuan Cameron. Dan saya ingin Anda menunjukkan Feng Shui kepada keluarga saya." Charlie buru-buru berkata, "Oh, jadi ini teman Tuan Cameron. Halo, ada apa dengan keluargamu?" Porter berkata, "Rumah saya di Jalan Siksun, Hong Kong. Ini adalah villa seluas 8.000 meter persegi. Baru-baru ini, anggota keluarga saya selalu terluka atau sakit tanpa alasan. Saya pikir ini pasti ada hubungannya dengan Feng Shui. Saya ingin mengundang seorang master Feng Shui untuk datang dan melihat-lihat. Tuan Cameron merekomendasikan Anda kepada saya. Dia bilang Anda sangat profesional di bidang ini." Charlie bertanya dengan heran, "Rumahmu di Hong Kong?" "Ya," Porter bertanya. "Saya ingin tahu apakah Tuan Wade punya waktu. Jika demikian, saya harap Anda bisa datang sendiri. Situasi saya saat ini sangat mendesak." Charlie berkata, "Tuan Cameron mungkin tidak memberitahu Anda bahwa saya sekarang berada di Amerika, bukan di Aurus Hill. Mungkin akan sulit pergi ke Hong Kong." Porter di ujung telepon berkata, "Tuan Wade, saya harap Anda meluangkan waktu untuk datang dan membantu saya menyesuaikannya. Saya khawatir anggota keluarga lain akan terkena dampak." Claire samar-samar bisa mendengar suara Porter di telepon. Saat dia mengetahui bahwa seseorang dari Hong Kong ingin mengundang suaminya untuk melihat Feng Shui, dia menatap Charlie dengan gugup. Bertanya-tanya apakah Charlie akan setuju dengan pihak lain. Charlie juga dalam situasi yang sulit saat ini, dan berkata, "Saya menemani istri saya yang sedang belajar di Amerika. Mungkin tidak nyaman untuk pergi ke Hong Kong." Pihak lain segera berkata, "Tuan Wade, Tuan Cameron memberitahu saya bahwa Anda sangat berpengetahuan dalam Feng Shui dan juga sangat ramah. Saya sangat terburu-buru. Anda harus datang." Charlie ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Baiklah, saya akan membicarakannya dengan istri saya terlebih dahulu." "Saya akan segera menjawab." Porter berkata, "Tuan Wade, tolong jelaskan kepada Nyonya Wade bahwa masalah ini tentang kehidupan keluarga saya. Anda harus setuju. Mengenai upahnya, saya akan memberi Anda 2 kali lipat." Charlie berkata, "Oke, aku akan meneruskannya padanya." Setelah selesai berbicara, dia menutup telepon dan berkata kepada Claire, "Istriku, Tuan Isaac Cameron di Aurus Hill merekomendasikan saya kepada seorang klien dari Hong Kong. Ada yang salah dengan Feng Shui di rumahnya." Dia bilang sangat serius. Ekspresi Claire kusut dan meronta-ronta. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata tanpa daya, "Saya mendengar semuanya. Karena ini semua tentang kehidupan keluarganya, saya tidak bisa menghentikan kamu pergi." Charlie mengerti, dan dengan cepat berkata, "Sayang, kamu sangat baik. Kalau begitu, aku akan memberitahunya. Pesan tiket ke Hong Kong besok pagi." Claire mengangguk, dan berkata tanpa daya, "Situasinya sangat mendesak, kamu harus pergi lebih cepat. Kebetulan ibu bisa menemaniku. Kamu tidak perlu khawatir." Elaine berkata tanpa ragu, "Ya, menantuku, karir adalah hal yang paling penting. Kamu dapat pergi bekerja, ibumu akan menemani Claire. Kamu tidak perlu khawatir." Charlie berkata, "Ini kerja keras untukmu, Bu." Elaine berkata, "Kamu sangat sopan." Setelah selesai berbicara, dia tidak lupa mengingatkan Charlie, "Menantu yang baik, produk spesial apa yang ada di Hong Kong? Jangan lupa membawa oleh-oleh untuk ibu."
Bab 4454. Charlie menelepon Porter setelah setuju dengan Claire. Segera setelah telepon tersambung, Porter bertanya di ujung telepon, "Tuan Wade, Anda sudah berdiskusi dengan istri Anda. Anda bisa datang membantu." Charlie berkata, "Saya sudah membicarakannya dengan istri saya, juga beruntung. Kebetulan ibu mertua saya baru saja tiba di Amerika dan dapat menemani istri saya. Kalau tidak, benar-benar tidak bisa membantumu." Buru-buru berkata, "Bagus sekali. Tuan Wade, jam berapa yang tepat untuk Anda? Saya akan mengatur jet bisnis dari serikat untuk membawa Anda ke sini." Charlie menghindar. "Tidak perlu jet bisnis. Hanya bisa membeli tiket pesawat biasa." Porter berkata, "Jika Anda datang dengan pesawat biasa, akan memakan waktu setidaknya 20 jam atau bahkan lebih lama. Anda mungkin tidak akan bisa mendapat tiket paling awal. Akan lebih cepat menggunakan jet bisnis." Charlie bergumam, "Benar, ini sangat mendesak. Tentu saja lebih cepat lebih baik. Kalau begitu tolong atur pesawat untukku. Aku bisa berangkat besok pagi." "Oke," Porter berkata tanpa ragu. "Kalau begitu aku akan mengaturnya. Apakah ada masalah jika lepas landasmu pukul 8 pagi? "Tidak masalah," Porter berkata dengan penuh semangat. "Bagus sekali, Tuan Wade. Aku akan menjemputmu di bandara kalau begitu." Charlie berkata, "Kalau begitu sampai bertemu di Hong Kong." Charlie mengucapkan selamat tinggal kepada Porter. Setelah itu dia berkata kepada Claire, "Istriku, situasi rumah klien ini sangat mendesak. Aku harus pergi besok pagi." Claire berkata dengan keengganan dan ekspresi tertekan. "Terlalu sulit untuk mengejar pesawat pagi-pagi." Charlie tersenyum dan berkata, "Bisa bangun lebih awal. Tidak ada yang sulit tentang itu. Klien ini tampaknya sangat mampu. Dia akan mengatur jet bisnis untuk saya. Saya akan terbang langsung ke Hong Kong dari sini dan bisa tidur saat penerbangan." Elaine, yang berada di samping, mendengar Charlie berbicara tentang jet bisnis. Dia berkata, ya, jet bisnis sangat nyaman. Bisa duduk di sofa sendirian. Bisa memijat, memanaskan, dan berventilasi. Kalau ngantuk, bisa pergi ke ruang belakang. Ada tempat tidur besar yang lebih nyaman daripada tempat tidur di rumah. Dan pramugarinya sangat baik dalam melayani. Mau tidak mau berkata, "Bu, kamu belum pernah naik jet bisnis." "Kamu seolah-olah pernah naik jet bisnis." Elaine tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan. Dia cepat-cepat mengoreksi kata-katanya. "Apa yang kamu katakan? Apakah ibu pernah makan daging babi atau melihat babi melarikan diri? Kamu bisa melihat gambar orang terbang dengan jet pribadi di TV. Kamu juga bisa melihat kamar mewah, senyaman yang kamu inginkan." Claire menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu menoleh ke Charlie dan berkata, "Suamiku, kalau begitu aku akan mengantarmu ke bandara besok pagi." Charlie juga tidak menolak, mengangguk dan berkata, "Oke, kalau begitu." Keesokan harinya, alarm jam Claire berdering pada pukul 6. Dia dan Charlie bangun dan sarapan sederhana, lalu pergi ke Bandara Providence. Setelah Charlie mengemudikan mobil ke bandara dan memarkir mobil di pintu masuk bandara, dia berkata kepada Claire, "Istriku, tidak usah masuk. Kamu langsung kembali saja." Claire dengan enggan berkata, "Aku ingin mengantarmu masuk." Charlie tersenyum dan berkata, "Kalau kamu mengantar saya masuk, kamu hanya bisa sampai ke pemeriksaan keamanan. Mereka sudah mengatur jet bisnis untuk saya. Saya akan langsung ke saluran VIP. Dan saya tidak perlu antre. Kamu hanya bisa beberapa langkah mengantarku masuk." Claire melihat desakan Charlie. Jadi dia tidak punya pilihan selain menganggukkan kepalanya. "Baiklah, suamiku. Hati-hati selama di perjalanan. Jaga waktu makan dan pola makan." "Mengerti." Charlie tersenyum dan berkata, "Oke, saya tahu. Jangan khawatir. Saya akan segera kembali setelah menyelesaikan pekerjaan saya." Bab 4455. "Ya." Claire mengangguk berat, lalu berkata, "Cepat masuk. Kamu harus berangkat pukul 8, kan? Tinggal 30 menit lagi." "Oke." Charlie keluar dari mobil.
Dia melambai padan Claire dan berkata, "Sayang, aku pergi dulu." Mengemudi dengan hati-hati, Claire mengangguk dengan patuh, dan berkata dengan lembut, "Beritahu aku setelah kamu menyelesaikan pekerjaanmu. Aku akan menjemputmu di bandara saat kembali." "Baik." Charlie menyaksikan Claire pergi, lalu berbalik dan berjalan ke bandara. Setelah melalui pemeriksaan keamanan sederhana, dia menaiki jet bisnis yang diatur oleh porter. Tepat pukul 8, pesawat lepas landas dan terbang menuju Hong Kong dengan kecepatan sangat tinggi. 14 jam kemudian, sudah pukul 10 pagi waktu Hong Kong. Masih 1 jam lagi sebelum jet bisnis Charlie mendarat di Hong Kong. Charlie menelepon Autumn dan memberitahunya bahwa dia akan segera tiba di Hong Kong. Charlie memintanya untuk memberitahu Shaun untuk menjemputnya di bandara. Shaun masih tidur nyenyak di rumah. Sejak dia meminta layanan imigrasi AS memulai proses deportasi untuk Janus, dia menjadi sedikit terlalu aktif. Setiap malam berbaring di tempat tidur, sulit untuk tertidur. Selalu terlintas pikiran tentang perselisihan antara dirinya dan Janus, dan apa yang telah dia lakukan selama ini. Termasuk ejekan yang dideritanya, jika bukan karena dibatasi oleh hukum dan permusuhan antara dia dan Janus yang diketahui semua orang di Hong Kong. Dia ingin mengeksekusi Janus dengan tangannya sendiri. Lagi pula, hanya dengan cara itu dia bisa sepenuhnya menghilangkan kebenciannya. Saat ini, dia sedang dalam mimpi yang aneh. Dalam mimpi itu, Janus akhirnya dipulangkan ke Hong Kong. Untuk menyaksikan kematian tragis Janus dengan matanya sendiri, dia menunggu di bandara. Ketika Janus keluar dari bandara, orang yang lewat di sekitarnya mengeluarkan senjata mereka dan mengarahkan senjata mereka ke arah Janus. Shaun sangat bersemangat. Dia tidak sabar menyaksikan Janus ditembak mati. Namun pada saat ini, senjata semua orang tiba-tiba berputar dan mengarah padanya. Tepat ketika dia tercengang, Janus memikirkannya, lalu melakukan sedikit penyesuaian. Segera setelah itu, para pembunuh dengan senjata segera menarik pelatuknya. Peluru mengenai dirinya, menyebabkan dia berteriak dan langsung terjatuh. Jenna sedang merias wajah di kamar mandi saat ini. Ketika dia mendengar gerakan itu, dia mendekat dan bertanya dengan gugup, "Ada apa denganmu, Shaun?" "Kamu mimpi buruk." Shaun tidak punya waktu untuk berbicara dengannya. Dia terus menghibur dirinya sendiri. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Mimpi dan kenyataan berlawanan. Baru saja dia berbicara, ponselnya tiba-tiba berdering. Dia mengambilnya dan menemukan bahwa Autumn yang menelepon. Dia segera menekan tombol jawab dan berkata, "Hai, Nona Hart. Anda menelepon sepagi ini. Apa yang bisa saya bantu?" Autumn berkata di telepon, "Tuan Long, asisten saya akan tiba di Hong Kong dalam 1 jam. Jika Anda merasa nyaman, lebih baik menjemputnya di bandara." Ketika Shaun mendengar Autumn memintanya untuk menjemput asistennya, dia tentu saja sangat kesal. Menurutnya, jika asisten Autumn tiba, sudah cukup menemuinya di restoran untuk menghiburnya secara pribadi. Ini terlalu berlebihan untuk menjemputnya di bandara. Pada saat ini, Autumn berkata lagi, "Ngomong-ngomong, Tuan Long, saya lupa memberitahu Anda sebelumnya. Asisten saya ini ditunjuk secara pribadi oleh 2 pemegang saham utama isu shipping, Nona Ito dan Nona Schultz. Dia lebih berpengalaman daripada saya dalam banyak hal. Dia memiliki hak untuk berbicara. Jika Tuan Long ingin mempromosikan kerjasama di antara kita, pastikan untuk menyambutnya dengan baik." Ketika Shaun mendengar ini, mentalitasnya langsung berubah 180 derajat. Dia berkata, "Jangan khawatir, Nona Hart, saya akan pergi ke bandara menemuinya secara pribadi. Dia baru mengenal Hong Kong dan dia pasti tidak akan menyukai Hong Kong. Kalau belum terlalu akrab dengan Hong Kong, dia bisa tinggal di rumahku. Rumahku ada banyak kamar." Bab 4456. Autumn tidak pernah menyangka Shaun akan menyilakan Charlie tinggal di rumahnya. Namun, Autumn sendiri tidak tahu alasan Charlie pergi menemui Shaun ini. Dia tidak berani menyetujui usulan Shaun. Dia berkata, Presiden Long bisa memberitahunya langsung saat bertemu. Lihat apa yang dia inginkan.
Oke, Xiaon berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir Nona Hart, aku akan membuatnya merasakan antusiasme Hong Kong. Autumn berkata, oke, nama asisten saya Charlie Wade. Anda bisa memasang tanda di gerbang bandara. Tulis namanya di tanda itu. Dia akan melihatnya saat dia tiba. Tidak masalah, Xiaon berkata singkat. Kalau begitu aku siap pergi sekarang. Setelah itu, dia menutup telepon. Dia berkata pada Jenna, minta pelayan merapikan kamar tamu terbesar di lantai 2. Kita akan menjamu tamu terhormat. Jenna bertanya dengan heran. Xiaon, tamu terhormat seperti apa yang begitu penting sampai kamu harus menjemputnya sendiri? Juga menyiapkan kamar di rumah kita. Xiaon berkata, dia dari Itoshio Shipping Group. Dia orang yang dipilih langsung oleh 2 pemegang saham utama Itoshio Shipping Group. Nona Ito di belakang Itoshio Shipping Group dan Nona Schultz dari keluarga super yang sangat kuat di Asia Timur. Kita harus bisa bekerja sama dengan grup ini. Jenna tampak bingung. Bukankah bisnis kita sendiri udah berjalan dengan baik? Kita tidak perlu terburu-buru bekerja sama dengan orang lain, kan? Xiaon melambaikan tangannya. Kamu tahu, sejak berdirinya Isu Shipping, seluruh pasar pelayaran Asia telah mengalami perubahan besar. Isu Shipping mengintegrasikan semua sumber daya keluarga Ito dan keluarga Schultz dalam pengiriman. Selain itu, mereka juga bekerja sama erat dengan Istana Wanlong yang terkenal. Sekarang sebagian besar bisnis pengawalan bersenjata global ada di tangan Istana Wanlong. Dan sumber daya pengawalan Istana Wanlong juga diprioritaskan untuk Isu Shipping. Kalau kita bisa bekerja sama dengan Isu Shipping, baik itu kapasitas atau keamanan, dapat memiliki jaminan yang memadai. Xiaon berkata lagi, keluarga itu adalah keluarga nomor 1 di Jepang, dan keluarga Schultz juga merupakan keluarga nomor 1 di Tiongkok. Dan karena keluarga Wade ditaklukkan oleh Istana Wanlong, keluarga Schultz bahkan lebih menonjol di Tiongkok. Kedua keluarga besar ini, tidak peduli yang mana yang mereka pilih, dapat naik ke tingkat berikutnya. Belum lagi mereka memiliki hubungan dengan Dewa Agung Istana Wanlong. Jika bisa membina hubungan dengan mereka, akan dapat menghasilkan lebih banyak keuntungan yang tidak dapat kita hasilkan sebelumnya. Dengan uang, kita dapat melakukan lebih banyak hal yang tidak dapat kita lakukan sebelumnya. Jenna bertanya dengan bingung. Bukankah Istana Wanlong hanyalah tentara bayaran? Tentara bayaran itu dibayar untuk bekerja pada seseorang. Mereka di sini untuk menyenangkan kita. Bukan kita yang menyenangkan mereka, kan? Xiaon berkata dengan kesal. Kamu tidak tahu takut. Istana Wanlong bukan organisasi tentara bayaran biasa. Mereka salah satu tentara bayaran paling kuat di dunia. Mereka tidak bekerja sama dengan individu. Mereka biasanya bekerja sama dengan beberapa negara dan panglima perang negara-negara ini. Isu Shipping bisa bekerja sama dengan Istana Wanlong ini juga karena keluarga Schultz memiliki koneksi dengan mereka. Lalu dia berkata dengan wajah bangga, saya telah menyelidiki Isu Shipping. Ayah Porter Waldron, penguasa Istana Wanlong, adalah sahabat baik Sheldon Schultz di Eastcliff. Dia anak buah Sheldon. Keluarga Schultz baik kepada keluarga Waldron. Jadi Porter akan bekerja sama dengan keluarga Schultz hanya setelah keluarga Wade Eastcliff dikalahkan. Kalau tidak peduli seberapa kaya keluarga Schultz, mereka tidak mungkin dapat bekerja sama dengan Porter. Berbicara tentang ini, Xiaon melihat bahwa Jenna bingung. Dia segera mendesak, oke, kamu perintahkan saja para pelayan membersihkan kamar tamu. Juga perintahkan pengurus rumah tangga menyiapkan jamuan makan. Sekarang kamu cepat ganti pakaian dan pergi ke bandara bersama untuk menjemputnya. Ngomong-ngomong, telepon Marianne. Katakan padanya aku ada urusan penting dengannya. Jenna berkata dengan ekspresi jelek. Apakah kamu nyaman memanggil Marianne kembali? Kalau Marianne berkelahi denganmu lagi dan mengabaikan tamu terhormat, itu akan menjadi kesalahan besar bagimu. Xiaon tertawa dan berkata, karena karakter Marianne, saya ingin memintanya menemani saya. Dia cantik. Saat seorang pria melihatnya, setidaknya setengah dari 6 atau 7 jiwanya akan hilang. Dengan dia di sini,
mungkin Charlie Wade itu akan berbalik menyenangkan saya. Dan Marianne biasanya angkuh, kepribadian yang menyimpang, memberontak, dan tidak peduli dengan pria manapun. Dia tidak mau diatur. Dia adalah wortel yang tergantung di depan keledai. Keledai hanya bisa melihat tetapi tidak bisa makan, dan berlari lebih keras. Selama dia Marianne, bahkan jika dia membuat wajah buruk, saya bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Bab 4457. Jenna berkumpul. Putrimu bahkan tidak mau mendengarkanmu. Dia tidak akan mendengarkan ibu tirinya. Kalau kamu ingin dia kembali, sebaiknya kamu sendiri yang meneleponnya. Shaun sedikit tidak senang dengan sikap Jenna, tapi setelah ragu sejenak, dia memutar tangannya dan berkata tanpa daya, "Lupakan. Aku akan mengalami kejadian nanti. Kamu atur saja yang lain." Oke, Jenna tidak berani menolak, dan mengangguk dengan cepat. Pada saat yang sama, Charlie menerima telepon dari Autumn dan mengetahui bahwa Shaun mengundangnya tinggal di rumahnya. Terkejut, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bercanda di dalam hatinya. Dia menelepon Porter, dan begitu telepon terhubung, Charlie bertanya kepadanya, "Porter, di mana kamu sekarang?" Porter dengan hormat berkata, "Kembalilah ke Tuan Wade. Saya sudah bersiap menjemput Anda di bandara." Charlie membayangkan, "Porter, kamu tidak perlu jemput di bandara. Aku berencana tinggal di rumah Shaun beberapa hari." Porter bertanya dengan heran, "Tuan Wade, Anda akan tinggal langsung di rumah Shaun?" "Ya," Charlie berkata dengan acuh tak kicuh, "karena dia ingin memancing serigala ke dalam rumah. Maka aku akan meminjamkan diri dari lereng dan pergi ke rumahnya untuk mengelilinginya." Porter tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Mungkin ini akan menjadi keputusan yang pernah Shaun buat dan yang paling disesalinya sepanjang hidupnya." Charlie tersenyum sedikit dan bertanya kepadanya, "Bagaimana kamu meraba-raba Hong Kong 2 hari ini?" Porter melaporkan, "Saya sudah memilah semua informasi tentang Shaun. Saya juga telah menggambarkan situasi beberapa kekuatan besar di Hong Kong. Beberapa kekuatan besar akan mengambil tindakan terhadap Janus untuk memenangkan hadiah dari Shaun sebesar 30 juta dolar AS. Saya juga mendapat informasi terkait polisi Hong Kong. Mereka tidak akan melakukan sesuatu pun pada pembunuh yang ingin mendapatkan hadiah. Mereka akan dibebaskan secepat mungkin." Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa kamu mengerti bagaimana proses setelah Paman Janus dideportasi?" "Sangat paham," Porter menjelaskan. "Janus meninggalkan Hong Kong dan masuk Amerika dengan legal. Namun Janus tinggal di Amerika secara ilegal, karena visanya kadaluarsa dan melanggar hukum Amerika Serikat. Dia tidak akan dihukum saat kembali ke Hong Kong. Polisi dan bea cukai akan memberikan proses masuk yang normal. Dan karena dia sudah terlalu lama pergi dari Hong Kong, dia dapat mengajukan kartu penduduk baru. Dia bisa memberitahu keluarganya untuk bertemu dan membawa dia pulang. Seluruh proses akan memakan waktu tidak lebih dari 48 jam." "Oke," Charlie berkata dengan ringan. "Kalau begitu, waktunya tidak mendesak. Kamu bisa bermain dengan Shaun perlahan." Porter berkata, "Oke, Tuan Wade. Saya siap siaga kapan saja. Menunggu perintah Anda." Bab 4458. 1 jam kemudian, pesawat Charlie mendarat di Bandara Internasional Hong Kong. Saat ini, di pintu keluar bandara, orang kaya terkenal dari Pulau Hong Kong, Shaun Long, secara pribadi memegang tanda dengan kata Charlie Wade tertulis di atasnya. Dia berdiri bersama istrinya Jenna di pintu keluar bandara, menantikannya. Jenna mengenakan kacamata hitam tebal dan masker, dengan ekspresi agak tidak senang. Dia tidak tahu banyak tentang bisnis. Namun sebagai Nyonya Long yang terkenal di Hong Kong, dia harus datang ke bandara untuk menjemputnya secara langsung. Dia tidak dapat menahan wajahnya. Tapi Shaun tidak peduli tentang ini. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa mereka yang berbisnis tidak boleh melawan uang. Anda mengorbankan sedikit muka. Kerjasama ini bisa berjalan lancar. Bukankah ini bisnis yang murah? Pada saat ini, Charlie tiba di pintu keluar dengan ransel di punggungnya.
Dia melihat sekeliling dan melihat pria gendut itu memegang tanda pengenalnya. Jadi, dengan sedikit senyum di sudut mulutnya, dia melangkah maju. Charlie mendatangi Xiao dan bertanya sambil tersenyum. Apakah Anda Tuan Long? Xiao memandang Charlie dan bertanya dengan gembira. Anda pasti Tuan Charlie Wade. Charlie mengangguk. Benar, ini aku. Xiao segera menyerahkan tanda itu kepada pengawal di sampingnya, mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan Charlie. Dia berkata dengan penuh semangat, "Oh, Tuan Wade, saya sudah lama mengagumi Anda. Selamat datang di Hong Kong. Saya Xiao Long, Ketua Grup Real Estate Long. Terima kasih, semoga beruntung bertemu dengan Anda." Charlie sedikit tersenyum, mengulurkan satu tangan, berjabat tangan dengan Xiao. Dia berkata dengan tenang, "Tuan Long, senang bertemu dengan Anda." Ketika Charlie berjabat tangan dengan Xiao dengan satu tangan, ekspresi Jenna, asisten dan pengawal Xiao di sampingnya berubah. Mereka tidak menyangka pemuda ini mengetahui bahwa Xiao mengulurkan tangan untuk menjabat tangannya dengan kedua tangan, tetapi masih menjawab hanya dengan satu tangan. Ini agak tidak sopan. Charlie juga tahu dirinya memang agak tidak sopan. Tetapi dia beranggapan bahwa etiket terbagi beberapa, dan orang-orang seperti Xiao tidak layak untuk kesopanan. Bagaimanapun, Xiao pernah berjanji kepada ayahnya bahwa dia tidak akan mengejar Janus. Namun setelah ayahnya meninggal, dia segera membuang janji itu. Di mata Charlie, orang seperti ini tidak pantas dihormati. Sebaliknya, Xiao harus membayar harga atas pengkhianatannya terhadap janjinya. Xiao tidak menyangka Charlie begitu sombong di depannya. Dia tentu saja kesal. Namun, ketika dia memikirkan apa yang dikatakan Autumn, bahwa Charlie memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Sophie Ito Nanako, dia hanya bisa menahan amarahnya untuk sementara. Setelah berjabat tangan sebentar, dia menunjuk Jenna di sampingnya, dan berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, ini istri saya, Jenna Fuller." Meskipun Jenna sedikit tidak senang datang ke bandara untuk menjemput Charlie secara langsung, dan Charlie sedikit tidak menghormati suaminya, tetapi melihat bahwa suaminya telah menahannya, dia hanya bisa dengan paksa tersenyum dan berkata, "Halo, Tuan Wade." Charlie sedikit mengangguk, dan berkata sambil tersenyum, "Saya sudah mendengar kecantikan Nyonya Long di Hong Kong. Meskipun Nyonya Long memakai kacamata hitam dan masker, Anda tidak bisa menyembunyikan pesona." Jenna merasa sedikit lebih baik ketika dia mendengar pujian Charlie. Dia berkata sambil tersenyum, "Tuan Wade tidak masuk akal." Xiao di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Jenna, lepas kacamata hitam dan maskermu. Seperti apa penampilanmu di depan tamu terhormat?" Jenna dengan cepat melepas kacamata hitam dan maskernya, lalu berkata kepada Charlie dengan wajah minta maaf, "Maaf Tuan Wade, saya agak kasar tadi." Melihat wajah asli Jenna, Charlie tidak bisa menahan desahan dalam hatinya. Saya akhirnya mengerti mengapa Paman Janus bersedia tinggal di Amerika Serikat secara ilegal selama bertahun-tahun untuk Jenna. Wanita seperti ini, bahkan di usia setengah baya, masih memiliki pesonanya. Tidak ada kesalahan pada kulit, figur, dan temperamen. Dia terlihat seperti berusia 30-an. Dapat dibayangkan bahwa dia pasti lebih tidak umum saat masih muda. Oleh karena itu, Charlie dengan sengaja menggoda. "Sebelum saya datang, saya sudah mendengar banyak desas-desus masa lalu Nyonya Long yang legendaris. Sebelum saya turun dari pesawat, saya skeptis tentang desas-desus ini. Sekarang saya melihat wajah asli Nyonya Fuller. Semua keraguan saya langsung menghilang." Ekspresi Jenna sedikit malu. Xiao di samping menggerakkan otot wajahnya beberapa kali. Bab 4459. Meskipun Charlie mengatakannya dengan samar, itu sebenarnya menyindir kedua orang ini. Meskipun Charlie tidak mengatakan apa-apa tentang perbuatan spesifik Jenna, pasangan itu memikirkan kawin lari Jenna dengan Janus. Selama bertahun-tahun, masalah ini selalu menjadi kelemahan Jenna di depan Xiao. Itu juga merupakan titik sakit di lubuk hati Xiao. Charlie samar-samar mengklik di sini,
yang membuat keduanya merasa sangat tidak nyaman. Dan Charlie memang sengaja mengatakan itu. Dia ingin melihat seberapa besar kesabaran yang dimiliki Xiaon di depannya. Dia memprovokasi sedikit. Kalau dia tahan, akan ada provokasi yang lebih besar menunggunya. Alangkah baiknya jika bisa membuat Xiaon kehilangan kesabaran di depannya. Lagi pula, kali ini Charlie terbang jauh-jauh dari Amerika untuk mengajarinya bagaimana menjadi seorang pria. Selain itu, apa yang paling baik dilakukan Charlie adalah menggunakan alasan. Bahkan jika Xiaon secara tidak sengaja menginjak kaki Charlie, Charlie akan menggunakan ini sebagai alasan untuk mengambil keuntungan darinya. Namun, Xiaon tidak tahu bahwa Charlie bukanlah dewa kekayaan yang datang untuk bekerja sama. Charlie adalah bintang jahat yang datang untuk mengambil kulit. Pada saat ini, dia menahan amarah karena diekspos oleh Charlie, dan berkata kepada Charlie dengan senyuman di wajahnya, "Tuan Wade datang dari jauh, pasti lelah selama dalam penerbangan. Saya sudah menyiapkan jamuan untuk Tuan Wade di rumah. Jika tidak keberatan, kita bisa berangkat sekarang." Charlie mengangguk, dan berkata dengan ringan, "Baik." Xiaon tertawa, memberi isyarat mengundang, lalu memeluk punggung Charlie, dan berkata dengan antusias, "Ayo, ayo, Tuan Wade, ayo lewat sini." Di luar pintu keluar bandara, konvoi Rolls-Royce terparkir rapi di pinggir jalan. Xiaon membawa Charlie ke sedan Rolls-Royce di tengah. Dia berkata kepada istrinya Jenna, "Jenna, kamu ambil yang di depan. Aku menemani Tuan Wade." Jenna tidak punya pilihan selain mengangguk. Dia berbalik dan berjalan ke Rolls-Royce di depan. Setelah pengawal membukakan pintu untuknya, dia membungkuk dan masuk. Xiaon berinisiatif membuka pintu belakang untuk Charlie. Dia berkata sambil tersenyum, "Tuan Wade silakan." Charlie juga sopan, sedikit mengangguk, lalu langsung masuk ke mobil. Xiaon juga segera duduk. Konvoi perlahan meninggalkan bandara. Xiaon berinisiatif mengobrol dengan Charlie. "Saya ingin tahu apakah Tuan Wade pernah ke Hong Kong sebelumnya?" Charlie berkata dengan tenang, "Aku pernah ke sini, tapi saat masih sangat kecil." Xiaon berkata sambil tersenyum, "Perubahan dalam beberapa tahun terakhir ini sangat-sangat besar. Jika Tuan Wade memiliki cukup waktu dalam 2 hari ini, saya akan mengajak Anda berkeliling Hong Kong dan melihat perkembangan Hong Kong." Saat berbicara, ponsel Xiaon tiba-tiba berdering. Putrinya Marianne yang menelepon. Dia berkata dengan nada meminta maaf kepada Charlie. "Maaf Tuan Wade." "Saya menjawab telepon. Ini putri saya." Charlie mengangguk. "Silakan, Tuan Long." Xiaon menjawab telepon dan bertanya, "Marianne, kamu sudah pulang?" Sebuah suara dingin datang dari ujung telepon. "Saya ada kesibukan siang ini. Saya bisa kembali." Xiaon tiba-tiba berkata dengan marah, "Apa yang kamu lakukan? Aku sudah memberitahu akan ada tamu terhormat siang ini. Aku tidak peduli apa yang kamu lakukan. Kamu harus pulang siang ini." Ujung telepon yang lain berkata dengan sangat tidak puas, "Saya sudah bilang, saya harus melakukan sesuatu. Kamu sendiri saja yang menjamu tamu terhormat. Apa hubungannya dengan saya?" Xiaon berkata dengan marah, "Kalau saya tidak melihat kamu pulang dalam setengah jam, kamu tidak akan mendapat sumbangan kedua 50 juta dolar Hong Kong." "Kamu," suara di ujung telepon tiba-tiba bergetar dengan marah. "Bagaimana kamu bisa menarik kembali kata-katamu?" Xiaon berkata dengan dingin, "Uang itu milikku. Aku akan memberikannya kalau aku mau. Aku tidak akan memberikannya kalau aku tidak mau. Pikirkan saja sendiri." Setelah itu, Xiaon segera menutup telepon. Segera setelah itu, dia berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, saya minta maaf. Gadis kecil itu nakal. Saya membuat Anda tertawa." Bab 4460. Charlie sudah membaca semua materi Xiaon saat masih di pesawat. Lelaki tua itu romantis, menikah 3 kali, dan memiliki 5 anak. Anak tertua dari 6 bersaudara adalah putri tertua Marianne Long. Marianne lahir dari istri pertama Xiaon. Dia berusia 24 tahun ini dan sedang belajar untuk gelar Ph.D. di Fakultas China Universitas of Hong Kong. Ketika Marianne berusia 5 tahun, ibu kandungnya meninggal karena kanker serviks.
Dan 1 tahun setelah ibunya meninggal, ayahnya Shawn menikah dengan seorang bintang wanita di lingkaran hiburan Hong Kong yang 10 tahun lebih muda darinya. Beberapa tahun kemudian, Jenna kembali dari Amerika Serikat. Shawn menceraikan istri keduanya, dan kemudian menikahi Jenna. Istri pertama Shawn memberinya 2 putri. Marianne adalah yang tertua. Saudara perempuannya 3 tahun lebih muda darinya dan saat ini sedang belajar di Inggris. Untuk menstabilkan statusnya, bintang wanita itu memberi Shawn 2 anak dalam waktu 3 tahun. Namun mereka semua adalah putri tanpa kecuali. Setelah Jenna kembali, Shawn memberi aktris itu sejumlah uang dan mengirimnya berimigrasi ke Kanada bersama kedua putrinya. Setelah Jenna menikah dengan Shawn, dia melahirkan seorang putra untuk Shawn ketika dia berumur 40 tahun. Anak ini sekarang berumur 10 tahun dan sedang belajar di sekolah dasar. Shawn sangat mencintai putra satu-satunya. Dia pernah menghabiskan puluhan juta untuk mengadakan perjamuan 100 hari untuk putranya di hotel terbaik di Hong Kong. Selama perjamuan 100 hari, dia dengan bangga memberi Jenna sebuah rumah mewah di tengah gunung, kapal pesiar mewah dan jet pribadi. Dan karena Jenna melahirkan putra Shawn, dia bahkan lebih disukai di mata Shawn. Adapun informasi Marianne, Charlie juga membacanya dengan cermat. Gadis ini jelas bukan gadis nakal seperti yang dikatakan Shawn. Sebaliknya, gadis ini memiliki resume yang bagus. Dia berhasil dalam studinya, dan pada dasarnya mendapat nilai terbaik dalam ujian apapun yang tercatat dalam file. Selain itu, dia sangat menyukai amal sejak remaja. Selain menyumbang ke berbagai badan amal selama bertahun-tahun, dia juga menghabiskan hampir seluruh waktu luangnya sebagai sukarelawan untuk dana amal tersebut. Baru-baru ini, Marianne mempromosikan acara amal untuk mengatasi masalah air minum di daerah yang sangat miskin di Afrika. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan dana dari seluruh masyarakat dan mengumpulkan 200 juta dolar Hong Kong dalam 2 tahap untuk menyelesaikan masalah air minum untuk daerah yang sangat miskin di Afrika. Selain itu, untuk memainkan peran nyata, Marianne secara pribadi menanggung setengah dari 2 fase penggalangan dana, yaitu 50 juta dolar Hong Kong di setiap fase. Tentu saja, meskipun dia memiliki nilai yang bagus, dia tidak masuk ke masyarakat untuk menghasilkan uang. Jadi ayahnya Shawn yang membayar tagihan untuknya. 20 menit kemudian, konvoi melaju ke Jalan Sisun yang terkenal di Pulau Hong Kong. Jalan Sisun adalah jalan pegunungan. Rumah-rumah mewah di sini hampir semuanya adalah villa yang dibangun di atas gunung. Rumah mewah yang terletak di sini, tanpa kecuali, bernilai ratusan juta dolar Hong Kong. Yang terbesar bahkan bernilai lebih dari 1 miliar dolar Hong Kong. Pulau Hong Kong sudah dimiliki setiap jengkal tanahnya dan setiap jengkal adalah emas. Dan inilah puncak harga rumah di Hong Kong. Hampir tanpa kecuali, mereka yang bisa tinggal di sini adalah orang-orang terkaya di Hong Kong. Rumah besar Shawn terletak di dekat puncak gunung di Jalan Sisun. Seluruh villa mencakup area seluas setidaknya beberapa ribu meter persegi. Dan pekarangannya cukup untuk memarkir 20 atau 30 mobil. Saat konvoi masuk, lebih dari 20 pelayan dan tukang kebun berjubah putih sudah mengantri dari gerbong pertama hingga gerbong terakhir. Mereka membungkuk dan tidak bergerak. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.